Silakan duduk para santri merapat. Yang punya waktu untuk ikut silakan. Ini syal biru umroh berarti ya. Umroh berangkat jam berapa Pak? 5.30, lumayan ada sedikit waktu ya. Iya silakan on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah hadirin, ini bukan efek Australia. Semalam baru tiba jam 11.30 malam, lalu menerima kepulangan pada santri karya DTI yang baru pulang juga dari Lampung. Jadi maaf penampilannya agak berbeda. How are you? Fine ya. Itu namanya Ausun, Australia di Sunda ya. Kemarin itu perjalanan di kota Perth selama 4 hari dan sisanya 2 hari 1 malam di Melbourne. Sedang berusaha mencari jalan bisa membeli sebuah gereja yang mudah-mudahan nanti bisa dijadikan community center dan di dalamnya ada masjidnya. Kalau ada yang mau ikutan boleh, harganya $1 juta, berarti 10 miliar, luasnya 1.400 meter tanah plus bangunan gereja. Sudah tidak ada isinya karena para jemaatnya itu sudah tidak aktif lagi. Di sana banyak gereja yang kosong dan akhirnya dijadikan tempat ibadah. Karena mau membangun masjid sangat sulit izin tempat ibadahnya, tetapi kalau izin ibadahnya sudah ada, tinggal diganti bangunannya, atau tidak jarang juga bangunannya masih itu, hanya diberi kiblat. Hadirin sekalian, jadi kita simak surat Al-Hujurat ayat 13 ya, ayat 13-nya saja. Al-Hujurat ayat 13. Tolong mikrofon silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Tes, alhamdulillah. Tenang kalau ada apa-apa tuh ya. Jadi mau pergi ke penjuru bumi manapun, semuanya adalah milik Allah.
semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa hebat ke luar negeri, karena sama saja di Indonesia ciptaan Allah, di luar negeri ciptaan Allah. Di Indonesia milik Allah, di luar negeri milik Allah. Semua orang-orang yang ada di sana, baik orang aborigin, orang asli Aussinya yang bule-bule, maupun yang coklat, maupun yang Tionghoa, Jepang, Korea, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Jangan melihat ada pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mau di Indonesia ada Kang Tatang, Kang Asep, Kang Jaka, di sana juga ada ternyata penduduk di Singapura, di Australia, Kang Uru, ya itu banyak. Kemarin Kang Gatot dengan Kang Uru kenalan, ya. Nah, hadirin sekalian, dan itu pun tetap saja harus kita lihat ini ciptaan Allah. Penduduk asli aborigin Australia tuh, kaum aborigin itu pun Allah yang menciptakan. Jadi kemana-mana teh lihat alam milik Allah, ciptaan Allah. Itu kan besar Australia itu ya, dari Perth ke Melbourne itu kan melintasi perut Australia, itu gurun itu sepanjang itu. Tapi di balik gurun itu, Masya Allah, biji besi, emas, dan berbagai tambang-tambangnya. Kalau dipikir gimana gitu hidup di tempat seperti itu. Tapi di perutnya itu. Jadi kalau mau ngantor tuh pakai pesawat 2 jam ke gurun. Nah, mendarat di sana, ada campnya 1.500 orang di sana yang bagian biji besi, tinggal di sana seminggu, nanti naik pesawat lagi pulang, kembali libur seminggu. Ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis kantor di sana, nggak pulang-pulang, sebab kalau pulang pergi naik pesawat jadi nggak ngantor-ngantor ya. Nah, begitulah cara Allah memberikan rezeki. Kalau di Indonesia tuh ada batang kayu aja nggak kesangka ketancep jadi buah-buahan ya, di sini saking suburnya. Tapi ya seperti itu, kalau ada rezeki yang melimpah seperti emas di Papua, biasanya ujian bagi masyarakat yang tinggal di sana. Suku aborigin juga begitu. Mereka ada yang saya dengar ini ya, saya tidak langsung dialog. Jadi mereka juga disantuni, dicukupi, akibatnya semangat belajarnya kurang karena segala ada. Nah, ya begitulah, jadi punya uang pakai minum, kemudian bikinkan rumah, dijebol pintunya karena senang tinggal di luar begitu. Jadi kadang-kadang kesulitan, tantangan, kepahitan justru itu yang akan lebih mematangkan. Ini AA tidak langsung survei dengan data, hanya ngobrol dari beberapa teman-teman. Saya nanya, ini penduduk asli Australia selain aborigin yang bule-bulenya bagaimana? Karena sudah tersantuni dengan baik, jadi mereka tidak terlalu rumit. Jadi energi untuk maju mencapai yang tinggi itu kalah oleh orang-orang pendatang, orang-orang Asia dari India, Indonesia, kemudian Cina itu terus bergerak. Di kampus itu katanya banyaknya orang-orang asing, karena orang-orang di sananya semangat belajarnya tidak semenggebu orang asing, sehingga di perusahaan-perusahaannya juga banyak orang-orang asing yang memiliki jabatan kedudukan di perusahaan-perusahaan tuh, yang di sananya ya jadi office boy ya, kayak di Indonesia lah, kita susah punya jabatan apa-apa gitu, darah-darah gimana gitu ya, kurang fight. Jadi ini kalau ditafakuri bahwa kenyamanan, serba dicukupi, serba ada, serba mudah, itu membuat potensi kita tuh tidak
tidak melesat, tidak optimal. Padahal salah satu tugas hidup kita kan adalah bagaimana potensi kita ini bisa maksimal berkarya. Kan kita tuh punya tugas satu, menjadikan semua aktivitas kita jadi ibadah. Yang kedua, tugas kita adalah kita menjadi khalifah di dunia yang sekali sebentar ini harus pol. Kita belajar itu khairun nas anfa'uhum linnas. Harus belajar banyak, berlatih banyak sehingga potensi yang Allah ciptakan pada diri kita itu keluar untuk membuat karya terbaik sebagai khalifah di bumi ini. Bukan hanya mampir, diam, enggak. Makanya bukan yang banyak uang, yang penting tuh yang banyak sodakohnya. Bukan yang banyak ilmu, yang penting tuh yang banyak amalnya, banyak karyanya. Dan yang ketiga adalah sebagai dakwah, fungsi dakwah. Jadi ke teman-teman di sana juga bisa menjadi fungsi dakwah di sana ya. Nah, kenyamanan itu kadang-kadang menjadi jebakan bagi kita. Sederhana aja, sekarang kita dikejar oleh anjing pudel yang ompong. Pasti kita larinya juga engklek kalau bahasa Sunda tuh ya. Coba dia kejar Doberman, pasti beda. Dan giginya kelebihan lagi sampai ke depan-depan. Pasti kita ngeblecet larinya juga setakar kebek. Nah ini katanya orang-orang Jepang generasi awal tuh fight sekali. Tapi generasi selanjutnya ini menjadi kecemasan karena mereka tantangannya kurang. Termasuk orang Indonesia yang ada di sana juga, orang tua yang masuk ke sana kan fight tuh, berjuang untuk bisa jadi kerjaan di sana, membangun rumah. Lah anak-anaknya sudah kalau disediakan rumah oleh bapaknya, disediakan semua, daya juangnya bisa berkurang. Beda dengan orang tua. Inilah yang perlu kita pahami hikmahnya, bahwa kenyamanan serba ada, serba cukup, apalagi serba dilayani, serba dimudahkan, itu cenderung menumpulkan kemampuan kita. Orang yang selalu diantar pakai supir nggak akan bisa nyupir tuh. Ada anak yang naik sepeda aja nggak bisa karena terlalu dilayani, buka pintu nggak bisa, duduk kursinya kan ada juga jadi pejabat, mau duduk kursinya ditarik sebagian ya. Kemudian di sini dikasih lap, kan apa lap itu ya, kemudian disuapin kan malu ya. Makin tinggi jabatannya bahkan dikunyah dulu, jadi bayi. Hadirin, inilah salah satu hikmah ya. Tidak seluruhnya begitu, ini hanya gambaran kasar saja betapa kemudahan, kelapangan kalau tidak disikapi dengan rasa syukur, maka itu akan menjadi bumerang. Sama kesulitan juga, kalau tidak disikapi dengan sabar, ujungnya mencuri, copet, ngegarong dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus bijaksana melihat keadaan kita yang sesungguhnya dan menyikapinya dengan tepat sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman itu, karena segala urusannya itu adalah baik, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Ketika kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, maka jadi kebaikan baginya syukurnya. Dan ketika dia diberikan musibah, ujian, dia bersabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Masya Allah. Itulah sekedar gift, tahu gift? Nah, sabun ya, oleh-oleh dari negerinya Kang Uru ya. Hari Kamis ini, aduh berarti maaf motong waktu Pak Miftah, maaf. Bagaimana, sudah tersambung belum? Halo, operator, maaf. Halo Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, baru pulang dari negeri Kang Uru. Alhamdulillah. Mangga atuh, terlalu panjang ngambil waktu. Mangga Pak, silakan. Oh jamaah nanti silakan hadir di Darut Tauhid kajian malam Jumat seperti biasa ya. Silakan.
Mim? Amim? Siapa yang monitor? Mana aja? Sabar ya. How do you think my kopiah? Jad, itunya di itu aja. Sebentar ya. Ayah, Jad. Siapa nih tugasnya? Nobody. Ini lucu, saya informasinya salah. Di sana musim dingin katanya. Waktu pemerintah ke sana musim panas, tutup sendiri. Berat, ais, berat. Ajat, sudah bisa siaran? Langsung ini operator. I'm sorry ya, something wrong nih. Jad, sebentar, have to check dulu. Agak susah sekarang meninggalkan bahasa Inggris. Halo, ya maaf saya cek dulu ya. Halo tes. Ya, thank you ya. Thank you. Baik rekan-rekan sekalian, para penyimak juga, maaf sedang ada perbaikan di masjid, jadi situasinya masih belum standar. Well, bagaimana? We have to turu or Hai, saya di sini belajar bahasa Inggris takar kebak, di sana nggak keluar tuh. Karena pas ceramah lihat wajahnya seperti saudara-saudara coklat, jadi bawaannya tuh Indonesia lagi, Indonesia auranya gitu. Jadi nanti harus nunggu bule dulu baru keluar nih Inggrisnya. Oke, men, ya. Tadi sampai di mana teh? Baik. Nah, tentang kesejahteraan ya. Jadi kalau namanya sudah jadi PR, permanent resident, itu ternyata semua hak kewajibannya sama dengan penduduk di sana, kecuali satu, tidak bisa milih. Jadi bandingan sekolah ya, SD itu di sana kalau swasta itu harganya $15.000 setahun, kurang lebih 150 juta. Jadi kalau nyekolahin anak 2, 30.000, jadi 300 juta rupiah setahun. Mangga dihitung sendiri ya. Jadi kalau gaji 3 juta nyekolahin anak 2 di sana bisa stres. Jutanya juta sana, juta $1 tuh 10.000 rupiah. Tapi kalau jadi PR, permanent resident di sana, paspornya paspor Indonesia, tapi dianggap residen di sana itu, maka hanya tinggal 15.000 tuh setahun. Jadi 15 juta setahun, jadi kurang lebih berapa? 1.300.000 sebulan biaya sekolahnya, langsung drop. Dan asuransi sakit itu bebas, mau dioperasi apa aja ya. Tapi ya nggak usah lah ya, walaupun ada amputasi gratis kan saudara nggak usah minat. Ini mumpung gratis nih amputasi, mau? Nauzubillah ya. Lalu jaminan-jaminan lainnya kalau nggak punya uang ya digaji di sana, kalau nggak punya kerjaan. Sekarang nyicil rumah, tapi penghasilan kurang maka hutangnya itu ditangguhkan atau ditiadakan. Mau kuliah, mau sekolah nggak punya biaya, dibiayain dulu itu oleh negaranya. Nanti kalau udah kerja dicicil oleh gajinya sendiri. Makin besar gaji, makin besar potongannya.
Contoh kalau di sana bekerja yang mahal itu bekerja kotor seperti memungut sampah, cleaning service itu sekitar $25 sejam. Coba berapa? 250.000 1 jam. Kalau sehari kerja 8 jam, ya 8 kali berapa? 2 juta sehari ya. Sama dengan kerja UMR sebulan di kita. Di sana 4 sehari saja kerja, gajinya per minggu kali 5 berapa? 2 kali 5 10 juta seminggu. Nanti kan kerjanya 5 hari saja. Kali sebulan, gimana sih ngitungnya? Sebulan berapa itu? Aduh tolong saya udah lama gak ngitung yang kecil-kecil nih. Jadi berapa maksud saya? Jadi sebulan berapa? Kali 4 sehari misalkan 2 juta kali 5 seminggu 10, keluar angka 20 dari mana tadi? 10 dikali 4 minggu jadi 40 juta. Itu yang gaji-gaji yang gitu-gitu aja ya. Kalau sudah jadi insinyur sudah, tapi range-nya tidak terlalu jauh. Mungkin nanti ada yang 80 juta, ada yang 100 juta rupiah gitu ya. Nah, kalau sudah 120 juta nanti katanya di pajaknya 30%, potong 30%. Jadi kalau gitu mending gaji kecil. Ya tetap ya, mending gaji gede ya. Tapi harus siap dengan dipotong, gitulah. Lihat rumah kemarin yang lihat di Facebook itu ya, saudara kita perawat. Kalau kebayang perawat di Indonesia, ya alhamdulillah ya, kebayang pada baik-baik, soleh-soleh. Tapi kalau membayangkan gaji kan rada berat, punya rumah yang sangat indah, besar, kecuali warisan ya. Atau beliau perawat tapi pada saat yang sama pemilik rumah sakit ya. Di sana ternyata perawat-perawat kita ada yang S3, ada yang menjadi profesor perawat di sekolah kan. Kuliah perawat itu 500 juta setahun. Kalau orang asing yang, tapi kalau sudah mendapat PR begitulah. Tapi di kampus-kampus itu saya dengar lebih banyak justru orang-orang asing yang S1, S2. Banyak yang dari kita juga, dari Indonesia di sana. Termasuk istrinya Pak Teddy itu salah seorang pejabat tinggi di Bank Nasionalnya sana, satu-satunya yang berjilbab tuh. Jadi katanya kenapa penduduk aslinya suka aja kerja di restoran, di tempat-tempat begitu yang lebih ringan. Tentu saja ada juga yang sekolah-sekolah tinggi dan menjadi para pimpinan di pemerintahannya. Nah ini sekilas pintas. Kalau suhu di sana ada 4 jenis. Ada seperti biasa, apa saja? Hot, nah ini gampang. Hot, cold, panas, dingin, dan sedang-sedang, yaitu musim gugur dan musim semi. Cuma di beberapa daerah tidak ada salju. Nah kemarin kan musim panas, is very dangerous. Ya, you know dangerous for iman ya, karena sejauh your eyes memandang is very danger man ya. Halo, is difficult, susah maksudnya to keep your eyes without iman ya, karena keterbatasan pakaian itu merajalela di sana. Waduh, repot ya. Untung saya ceramahnya di kalangan umat Islam jadi araraman. Tapi kalau yang lain kan begitu, kalau kepanasan tuh modelnya ya. Waduh, saya nggak akan ceritakan ya, karena nanti saudara membayangkan saya yang udah jadi dosa. Apalagi pas diajak makan di pantai, wih astagfirullahaladzim, saya fokus saja kepada salmon ya. Tapi selebihnya, aduh saya pikir kok gini orang ya, karena standarnya beda ya, jadi rasa malunya beda. Begitulah. Dari kecil-kecil itu pada pakai begitu. Jadi tidak mudah ternyata ya. Terus kalau ditanya bagaimana yang di sana
Ada kemarin sholat di sebuah masjid, subuh tuh pada pakai mobil jelas, masjidnya kecil, beberapa orang saja, beberapa keluarga yang ke masjid. Sesudah subuh itu ada yang sholat sunnah lagi. Saya tanya, ini sholat apa barusan? Maaf tadi waktu datang kan qobla subuhnya tidak kebagian, udah langsung. Jadi itu bukan sholat ba'da subuh, tapi pengganti dari qobla yang tadi tidak sempat. Rasulullah juga kan pernah melakukan mengganti qobla. Terus saya tanya, kenapa melakukan? Sayang atuh 2 rakaat juga, kan begitu berharga. Itu saya ini terkesiap ya. Sayang meninggalkan qobla rawatib. Ada 2 rakaat juga kan luar biasa bernilai di sisi Allah. Kita rada jarang itu mikirin sayang ketinggalan rawatib, malah kita seneng ya. Karena ada urusan yang lain sehingga qobla badannya yang dianjurkan Rasulullah tertinggal, kita tidak merasa berat. Itu oh ya Allah. Ada lagi pengalaman pada waktu pulang sampai ke Bali, itu ada 2 orang turis asing mau naik lift tapi tidak maju-maju aja. Terus kata seorang porter itu dua-duanya tuli, mungkin suami istri, ya husnuzon sajalah. Nah kalau nyebut pacar kan jadi stres sendiri kita. Ternyata dari Ukraina, suaminya tuli, istrinya juga tuli. Ya bawa koper semua. Pas saya pikir ini takdir yang jarang ini. Saya ketemu begini langsung. Saya dengan bahasa sekepikir saya ke sana, ikuti saya, lihat itu tiketnya, pasti lihat tuh Jakarta sama. Same. Ternyata susah bahasa Inggrisnya, itu bahasa Rusia ya. Jadi gerakannya rada bingung, kalau begini sangka beruang. Wah, dia senang sekali. Oh, akhirnya kita jalan aja sama-sama. Mau ngobrol susah ya, dah harus saling melihat. Itu istrinya manggil suaminya juga susah, harus disusul dulu. Sentuh baru ketahuan. Waduh, ujian ya. Tapi mereka pede aja, tidak seperti yang minder ya, tidak seperti yang susah menjelaskan, tidak menjelaskan saya tuli, enggak, tapi pakai bahasa isyarat. Alhamdulillah, saya sudah sampai ke pindahkan, dia mau ke Moskow, tapi transit dulu di Turki, baru ke Moskow. Jadi dari Bali, Jakarta, Turki, Moskow. Tapi bisa merasakan gitu bahasa hati itu sama-sama senang, cuman nggak bisa ngobrol ya. Tapi dari cara salaman gitu ya, ucapan terima kasih itu kan bisa megangnya tuh beda ya. Kan salaman itu mengandung banyak arti. Ada yang salaman tuh sakit hati karena harus menyisipkan sesuatu di salaman itu, namanya salam tempel nyesek ya. Ada juga salam yang bikin sakit tangan, biasanya dengan yang memperlihatkan otot surototnya. Itu bikin sakit hati karena tangannya jadi sakit. Kan ada yang jago panco, jago apa, ke siapa-siapa teh langsung ditunjukkan kekuatannya. Hati-hati ya, zolim. Tapi ada yang salam pakai hati betulan. Itu dia. Megangnya teh nih, aduh saya teh nih enak aja. Sama minta dipotret. Oh ya, karena diurus sama-sama. Dan saya juga senang Garuda itu melayani yang begitu secara spesial ya. Saya sudah, ayo kita antar sampai ke tempat, nunggu pesawat diantar oleh khusus petugas. Terima kasih Garuda, saya senang melihatnya. Udah katanya silakan saja ke tempat ini, nanti kami yang akan mengantar. Nah sampai di ruang tunggu kan sudah waktu sholat. Akhirnya sholat dengan teman-teman tuh. Selesai sholat lagi nunggu, ketemu lagi. Jangan-jangan Islam nih, nyari gitu. Oh nyari toilet, hadirin jadi ya sudahlah nggak apa-apa. Saya mikir gitu, kalau saya yang ditakdirkan seperti itu gitu ya.
Saya tidak mendengar, saya tidak tahu Islam, saya tidak tahu bagaimana sholat. Aduh, jadi syukur ya Allah Engkau takdirkan saya bisa kenal Engkau, bisa kenal ibadah ya. Kalau begitu kan berat ya. Saya juga mikir gimana saudara-saudara kita yang tidak dengar ini cara belajarnya. Siapa yang mau menjelaskan dakwah dengan bahasa isyarat? Betul? Karena takdir itu bukan kebetulan. Dan itu tanggung jawab kita. Kita yang bisa dengar, jangan apalagi meremehkan dosa. Itu enggak milih tidak dengar itu ya. Kita jangan harus juga. Ada satu lagi, boleh saya cerita aja ini ya. Ya, mendengar kisah ada seorang yang saya mohon maaf ini mungkin agak berat bagi yang mengalaminya, tetapi jadi kepikiran tiap hari sesudah dengar kisah ini. Jadi seseorang mengisahkan, saya sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf kalau ini agak berat kisahnya atau di antara pendengar ada yang mengalaminya. Seseorang ini sudah cukup umur dan menangis bercerita tentang masa kecilnya. Jadi usia 6 tahun dia dinodai oleh kakak iparnya. Jadi kakaknya nikah perempuan, nah yang lelakinya ini nauzubillah menodai adiknya yang usia 6 tahun. Gak bisa apa-apa, dibekap begitu dulunya ya. Lalu akhirnya dia protes ke kakaknya yang lain, ternyata diperlakukan sama oleh kakak iparnya. Jadi nggak ada pembela. Oh, dia menceritakan doa sampai sekarang setua ini saya trauma itu ada. Kalau malam saya suka, padahal sudah puluhan tahun yang lewat dan sekarang sudah punya anak, punya cucu, tapi nangis aja kalau ingat itu. Sampai kata suaminya tuh, apakah kamu nggak bisa menghilangkan trauma ini? Dibekap begitu. Dan itu berulang-ulang sampai disanderanya tuh uang sekolah. Ini kejadiannya di Indonesia. Jadi uang sekolah itulah, kalau enggak dikasih uang sekolah karena anaknya pengen sekolah, bayarannya ya begitulah. Mungkin maaf ya saya cerita ini. Hikmahnya apa? Sampai wanita ini, ibu-ibu ini sekarang kerjanya tuh ingin aja nolong orang lain supaya jangan sampai terjadi. Karena betul-betul menderitanya. Dia lihat kawan-kawan bermain umur 6 tahun. Dia sudah tidak merasakan kesenangan kawan bermain karena merasa dirinya beda. Mau cerita enggak bisa, enggak ada yang percaya. Dia jadi korban terus-menerus. Satu sisi ini adalah suami kakaknya yang kalau saya ngomong takut kakaknya jadi sedih. Mau bilang ke orang tua, takut orang tuanya juga menjadi marah dan hancur keluarga kakaknya. Usia 6 tahun menghadapi situasi yang sangat dilematis. Bisa kebayangkan ya, ngomong gak percaya, giliran percaya takut ini rusak, takut orang tua jadi stres, sampai orang tuanya meninggal, tidak pernah cerita semua ini ya. Semua dipikul sendiri oleh anak kecil. Satu, saya pikir betapa jahatnya lelaki ini ya. Ini benar-benar biadab, menghancurkan bukan hanya fisik tapi hancur mental, hancur perasaan dan tidak bisa hilang trauma ini. Yang kedua, sampai si ibu itu mengatakan, aduh pokoknya kalau lelaki mah kalau udah pengen mah lebih baik zina, kata ibu ini ya, daripada memperkosa anak kecil. Itu jahatnya luar biasa. Saya berpuluh tahun hidup traumatis. Yang kedua, ya saya dengan mendengar kejadian itu, yang kedua ini memang semua pihak harus hati-hati menjaga anak-anaknya yang wanita terutama karena dalam posisi lemah. Juga kalau tinggal dengan, saya tidak berburuk sangka ya kepada yang ya ada keluarga, ada kakak ipar dan sebagainya, atau dengan tinggal dengan orang lain yang ada di rumah yang lebih besar, yang punya kekuatan itu harus juga lebih berhati-hati semua pihak, karena mungkin ini tidak hanya satu kejadian ini saja ya. Saya punya anak gadis 5, jadi kepikiran ya, alhamdulillah sekarang semuanya ada di lingkungan yang mudah-mudahan lebih terjaga. Termasuk ibu, kenapa cerita ini ke saya? Karena banyak santri
Untuk santri laki-laki ingatkan untuk menjaga dan melindungi setiap wanita, anak wanitanya, saudaranya yang wanita atau siapapun, karena mereka itu dalam keadaan lemah waktu kecil tuh, ya. Dan juga harus jaga santri akhwatnya, jangan sampai ada kejadian apapun. Saya pikir ini sangat takdir mendengar ini tuh menjadi kepikiran, karena kita yang tidak mengalami, tidak dalam situasi itu kadang-kadang nggak kebayang. Dan jangan sampai katanya kalau orang udah jadi korban tuh ditambah lagi, kalau laporan maka disalahkan. Kan ada yang korban laporan tuh disalahkan, habis kamu sih udah dia hancur, fisiknya hancur, hatinya disalahkan, membuat tersisih. Belum lagi kalau dia menikah nanti jadi traumatis. Untung suaminya ini bijaksana, ya, ingin membantu menghilangkan trauma itu. Aduh, tapi ibu ini di sisa umurnya ini ingin pernah protes, kenapa Allah tidak adil? Tapi dengan izin Allah, ibu ini juga akhirnya sisa umurnya berjuang, manfaat untuk mengingatkan satu sama lain dan menjaga, melindungi, dan senang sekali nolong. Ibu kenapa senang nolong? Karena saya kalau orang ditolong lalu mengucapkan alhamdulillah, itu jadi obat buat saya katanya. Jadi saya tuh ketagihan melihat, mendengar orang yang mengucapkan alhamdulillah. Wah, ini saya pikir. Tapi beliau juga nanya, ini jadi amal enggak ya katanya. Karena saya menikmati itu. Yakin pertemuan itu juga bukan tidak sengaja, sudah diatur Allah untuk membantu mengingatkan. Karena nanya kenapa bicara sama AA, ya supaya AA bisa menyampaikan ke yang lain. Benar. Dan ini saya kepikiran terus, harus disampaikan supaya setiap orang bisa tahu situasi ini situasi yang sangat-sangat menyiksa berat, bisa traumanya sangat panjang. Kata beliau itu padahal yang memperkosa itu kesenangannya cuma beberapa menit saja, tapi kehancuran bagi korbannya sepanjang masa. Jadi ayo kita bahu-membahu untuk mencegah hal ini terjadi dengan mengamankan, menjaga putra-putrinya, menjaga lingkungan terdekatnya, dan yang kalau diberikan amanah pimpinan atau apapun, jaga lingkungannya jangan sampai terjadi. Dan kalaupun sempat mendengar ada orang yang jadi korban, kita harus empati betul dan menambah bebannya lagi, jangan menambah penderitaannya. Kita harus bersikap membantu supaya bangkit menghadapi sisa umurnya ini dengan sebaik-baiknya. Agak lega sedikit saya menyampaikan ini karena kepikiran terus. Saya tidak mau lagi mendengar ada yang kecil-kecil, anak-anak kecil dengan kelemahannya jadi teraniaya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ladies and gentlemen. Begitu banyak yang didapat di sana, tidak cukup diceritakan dengan beberapa patah kata, tapi tayangan-tayangan di Facebook mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Oh, ternyata BRTT itu standar, bersih, rapi, tertib, teratur. Dan penghematan juga. Jadi kalau maghrib tuh gelap tidak terbayang ini kalau di Geger Kalong ini maghrib dimatikan lampunya semua. Walau bisa tingjarungkel ya. Di sana saya malam-malam ini paroek ini iya. Pokoknya kalau ada lampu nyala malam pasti orang Asia katanya gitu. Dan di sana dianjurkan memang penghematan listrik. Jadi kalau udah maghrib gelap, luar itu ya, yang nyala yang di dalam, jadi gelap aja. Dan malam juga lampu pemerintah ini ya, lampu jalan dimatikan juga. Jadi si galauan gelebegan lah. Tapi saya nggak keluar, dah gelap di luar juga ya. Jadi benar-benar ini sesuatu yang baru bagi kita. Kita kan kalau malam tepat caang-caang dasar yeun ya. Padahal di sana penghematan dan konsilnya juga ya, pemerintah setempat menganjurkan itu. Kecuali ada kegiatan, ada tamu, silakan dinyalakan. Dan jangan coba-coba parkir sembarangan. Di sana Jumatan bisa ditutup tuh. Karena ada kisah umat Islam mengadakan sholat Jumat nutup jalan.
ada sebuah tempat dijadikan musola, nutup jalan, parkir, ditutup, tetangga mau keluar, ambulan tidak bisa masuk. Itu mah nggak ada bakbi bu, tidak boleh dipakai lagi, ditutup. Ya begitulah, supaya saling menjaganya bagus. Yang paling sedih di sana ya tidak bisa mendengar azan. Saya subuh tuh tidak mudah untuk berangkat ke masjid, adzan tidak terdengar kecuali di dalam masjid saja. Ya, di sini bersyukurlah di Indonesia yang banyak masjid. Kalau sudah dengar adzan tidak ke masjid itu luar biasa kufur nikmatnya. Apalagi kalau ada yang di pesantren, di lingkungan pesantren tetap juga nggak ke masjid, itu mah sedang cari penyakit kronis yang berbahaya bagi dunia akhirat. Ya nauzubillahi min dzalik. Okay, that's all ladies and gentlemen. I think I have to take a rest for a while. You can hear my voice, you know. It's serak-serak bahasa, ya. Namanya serak-serak wet, ya. Saya jadi ingat yang bahasa Inggris memaksakan itu. You are water ice crocodile land, katanya, air mata buaya darat gitu. Terima kasih. Ini teman-teman di Melbourne dan di Perth. Oh ya, sudah berangkat loh. Saya harus melepas yang akan berangkat umroh sekarang. So I'm so sorry ya. I have to lepas someone going to Baitullah. Mudah-mudahan semuanya juga dapat hikmah dalam perjalanan ini dan suatu saat bisa juga berangkat ke Australia. Kalau tidak bisa ketemu Kang Uru di sana ada Kang Asep, Kang Tatang, Kang Edi, Kang Ujang, ya. Di sana banyak orang Indonesia. Terima kasih sekali lagi para penyimak Facebook. Sampai jumpa nanti sore kajian Al-Hikam, nanti malam kajian Asmaul Husna, dan mohon izin untuk melepas jamaah yang akan umroh pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.